Hai Honda Lovers, salam satu hati. Saya Erwin Chandra dari Technical Training PT Indaco Trading Coy. Nah, hari ini di sebelah saya ada ADV 160, merupakan produk terbaru dari PT Astra Honda Motor. Nah, ini lagi hot-hotnya nih ya. Nah, jadi nanti kita akan bahas satu persatu, mulai dari tampilannya, cover body, kemudian dari bagian rangka dan bagian mesin, dan tidak lupa juga fitur-fitur yang ada di ADV 160 ini. Oke, nah yang pertama dari tampilan dulu ya, dari cover body maksud saya. Dari cover body, kalau dibandingkan dengan yang sebelumnya ada perbedaan. Nah, untuk cover body ini keseluruhan ini sangat berbeda, tidak bisa di plug and play atau tidak bisa dipasang ke ADV yang 150. Jadi untuk cover bodinya ini benar-benar baru. Nah, kemudian di sini ada windshield. Windshieldnya lebih tinggi daripada yang sebelumnya. Nah, ini bisa di setting ya, bisa di setting. Cukup kita tarik knob di kanan kirinya, kemudian diangkat. Nah, jadi kelihatan lebih tinggi. Nah, jadi ini memang lebih tinggi dari yang sebelumnya. Kemudian di bagian sini, di bagian visornya ini atau windscreen-nya ini ada lubang ventilasi buat pengendara supaya ada udara ya, dikit ya, isis gitu ya. Nah, kemudian lanjut kita ke bagian kaki-kaki. Nah, untuk roda depan dan belakang, nah ini masih sama dengan punyanya ADV 150. Cuman nanti ada perbedaan di suspensi depan. Walaupun secara visual suspensinya ini ukurannya sama, modelnya sama. Nah, tapi ternyata ada perbedaan di suspensi depan ini ya. Nah, jadi suspensi depan ini lebih empuk dibanding dengan punya ADV 150 sebelumnya. Nah, lebih empuk karena yang pertama kapasitas olinya dikurangin ya. Jadi kalau yang ADV 150 itu volume oli shocknya itu 127 cc. Untuk ADV 160 ini kapasitas olinya 125 cc. Nah, itu yang pertama. Yang kedua yang membuat suspensi ini lebih empuk, yaitu di dalamnya itu ada namanya seat pipe, atau bahasa teman-teman di bengkel biasanya ngomongnya sulingnya. Nah, jadi di sulingnya itu ada lubang untuk jalur sirkulasi oli. Nah, jadi lubang itu dibuat lebih besar sehingga sirkulasi oli itu lebih lancar ya. Jadi sirkulasi lebih lancar, akhirnya lebih empuk. Yang sebelumnya saja sudah empuk, nah ini dibuat lebih empuk lagi. Jadi benar-benar si pengendara ADV ini dimanjakan oleh Honda gitu. Kemudian kita lanjut ke bagian selang. Untuk selangnya ini ya diameternya lebih kecil. Untuk selangnya diameter lebih kecil dan tipe yang digunakan itu low expansion. Nah, jadi dengan tipe selang rem low expansion ini akan membuat daya rem lebih kuat ya. Jadi pada saat kita ngerem ya, kita ngerem ke kanan atau kiri, nah itu tekanan hidrolik dari piston master itu akan fokus atau maksimal ke kaliper. Nah, sehingga gaya dorong piston kaliper ke brake pad-nya itu akan lebih maksimal, sehingga sistem pengeremannya lebih responsif begitu. Terkait penggunaan selang rem dengan tipe low expansion, maka otomatis volume minyak rem yang ada di tabung minyak rem ini lebih sedikit ya. Sehingga kalau kita lihat ini, untuk tabung minyak remnya ini bentuknya lebih kecil dibanding dengan yang ADV 150. Kemudian kita lanjut ke konsol boxnya ini ya. Konsol box ini sangat mudah membukanya, cukup luas juga di sini. Ya. Nah, di dalam konsol box ini ada power charger. Nah, jadi
cukup menggunakan USB tipe A. Nah, untuk mengecas gadget. Nah, jadi spesifikasi untuk power chargernya ini 5 volt 2,1 ampere. Jadi cukup lumayan besar juga. Nah, jadi bisa sambil riding cas gadget di konsol di sini ya, di konsol boxnya ADV 160 ini. Nah, untuk sisi belakang ini tetap atau masih menggunakan Caution RR substack ya. Jadi ini masih digunakan. Nah, tapi untuk suspensi belakang ini dibuat lebih keras karena untuk mengakomodir berat kendaraan atau ADV ini yang 2 kg lebih berat daripada sebelumnya. Nah, kemudian lanjut kita ke bagian engine. Nah, tadi rangka sudah, kemudian roda depan sudah, kita lanjut ke mesin. Nah, mesin yang digunakan memang basic mesinnya ini sama dengan PCX 160. Nah, tapi karakternya ini disesuaikan dengan karakter Honda ADV ini sendiri. Jadi karakternya beda dengan PCX 160. Jadi engine ESP Plus 160 cc 4 klep. Nah, mampu mengeluarkan tenaga maksimum di 11,8 kW pada 8.500 rpm dan torsi maksimum di 14,7 kW pada 6.500 rpm. Jadi engine-nya ini sudah teruji ya. Sebelumnya sudah digunakan di Vario 160 juga dan PCX 160. Oke. Kemudian saya balik lagi ke rangka dulu ya. Balik lagi ke bagian rangka. Nah, ternyata ini untuk grab railnya atau palang sadelnya beda. Nah, jadi tidak sama dengan ADV yang sebelumnya. Jadi dudukan bautnya beda. Kemudian dari bagian joknya sendiri ini dibuat lebih rendah dibanding dengan yang sebelumnya, yang ADV 150 ya. Nah, jadi memang rata-rata tinggi orang Asia kan rendah ya. Ya, rata-rata tinggi orang Asia itu rendah. Antara 160 sampai 170 cm ya. Nah, jadi AHM atau Honda sendiri menyesuaikan keinginan konsumen tadi. Nah, jadi tinggi joknya ini cuma 780 mm. Jadi lebih rendah 15 mm dibanding dengan ADV 150. Oke. Kemudian satu lagi ya, tambahan. Nah, jadi untuk setangnya tadi kan joknya sudah diturunin ini. Joknya sudah dibuat rendah. Nah, supaya posisi ridingnya tetap nyaman, maka risernya dudukan stang ini dibuat lebih rendah. Nah, jadi supaya pada saat riding posisi duduk kemudian posisi tangan itu tetap nyaman digunakan. Nah, kemudian kebetulan yang kita review di sini, yang kita bahas di sini, ini tipenya yang CBS ya. Nah, ternyata ada juga tipenya yang ABS. Nah, ABS-nya menggunakan satu channel. Jadi hanya di roda depan atau di rem depan saja yang remnya yang ABS. Nah, kemudian untuk ADV 160 ini juga dilengkapi dengan fitur HSTC. Nah, apa itu HSTC? Honda Selectable Torque Control. Nah, itu merupakan fitur safety. Tujuannya mengendalikan torsi mesin, nah, agar sepeda motor tetap stabil. Nah, jadi mekanisme kerjanya pada saat grip gas ini dibuka dengan cepat atau tiba-tiba, maka ada potensi roda belakang berputar di tempat atau slip ya. Jadi bisa menyebabkan kendaraan tadi atau sepeda motor tadi akan nggak stabil. Nah, dengan adanya teknologi HSTC ini, maka sepeda motor akan tetap stabil walaupun kita buka gas atau throttle gripnya ini dibuka secara tiba-tiba. Jadi tetap stabil. Nah, HSTC juga sebelumnya sudah diaplikasikan di
PCX 160. Oke, kita ke tampilan bodi ya. Kalau memang dibandingkan dengan yang sebelumnya, ini lebih tajam gitu ya, lebih apa namanya, lebih berotot gitu dibanding dengan sebelumnya. Kemudian untuk pijakan kaki ini juga lebih lebar. Nah, oke, kemudian kita lanjut ke tutup tangki. Nah, ini coba saya buka tutup tangkinya. Jadi memang pengendara ADV ini cukup dimanjakan ya. Coba kita lihat, kita buka tutup tangkinya. Ya, mudah ya. Jadi nggak macet ya. Jadi lancar sekali gitu ya. Nah, jadi pada saat kita mengisi bahan bakar di SPBU, nah, tutup tangki kita lepas. Nah, ini nggak perlu lagi dipegang. Nah, di dalam sini itu ada tatakan atau dudukan untuk tutup tangki. Nah, jadi cukup memudahkan. Jadi nggak perlu kita pegang lagi tutup tangki. Kemudian kita beralih ke speedometer. Nah, untuk speedometernya atau panel meternya ini desain baru, jadi berbeda dengan yang ADV 150. Nah, di sini ada di menu yang bawah ya, ada trip meter, kemudian ada odometernya, kemudian ada HSTC, gitu ya, ada HSTC. Nah, kemudian di menu di atasnya lagi kita geser, ini switch yang tengah kita geser ke atas kursornya. Nah, di situ ada average fuel consumption-nya. Nah, jadi ada rata-rata konsumsi bahan bakarnya, kemudian ada elapsed time-nya. Nah, jadi elapsed time itu adalah seberapa lama engine ini pernah menyala, pernah hidup gitu ya. Kemudian kita pindah lagi ke bagian atas. Nah, di situ ada indikator tegangan baterai, kemudian ada indikator suhu udara di sekitar sepeda motornya, di lingkungan sepeda motor ini. Nah, kemudian ada jam juga, bisa kita pilih settingannya, settingan 12 jam atau 24 jam. Kemudian fuel meter, oke, speed meter. Nah, ini yang terbaru, sepertinya baru ada di motor Matic yang levelnya 160 ya. Dilengkapi dengan tachometer. Nah, jadi ada tachometernya dengan red line di 9.500 rpm. Oke. Oke, Honda Lovers, kita balik lagi ke joknya tadi ya. Jadi jok ini memang dibuat lebih rendah, sekitar 780 mm, jadi dibuat lebih tipis ya. Nah, tapi di belakangnya sini, nah diperkuat dengan tulang-tulang. Ya, di belakang jok ini di bagian dalam maksud saya, nah ini dilengkapi dengan tulang-tulang supaya memperkuat. Nah, kemudian untuk bagasinya, ya, untuk bagasi ini cukup luas. Volumenya 30 liter. Volumenya. Muat helm half face. Oke, coba kita masukkan. Kemudian kita tutup. Ya. Oke, Honda Lovers, itu tadi beberapa ubahan teknologi yang ada di ADV 160, ya kan, dari tampilan, kemudian dari fitur-fiturnya ada yang baru, ada juga yang fitur fitur lama yang masih dipertahankan. Oke, terima kasih Honda Lover. Sampai ketemu lagi di new model berikutnya. Salam satu hati.